Halo semuanya, kenalin, aku Emir Abizul Amin dengan NIM V07210299. Aku dari Prodi D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini aku bakal menjelaskan seputar tentang pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disebut dengan PBB. Di sini kita akan bahas dari pengertiannya, dasar hukumnya, sampai cara penghitungan dan objek-objek yang terkena PBB. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu PBB? Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Lalu kita beralih ke dasar hukum PBB. Ya, dasar hukum PBB terbagi menjadi dua. Yang pertama ada UU nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Lalu, dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Yang pertama menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor kawasan pedesaan dan perkotaan. Lalu yang kedua, bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Lalu kita beranjak ke siapa saja sih dan apa saja objek dan subjek PBB. Objek dan subjek PBB. Yang pertama ada sawah, ladang, kebun. Lalu rumah tinggal juga termasuk, bangunan usaha teman-teman juga termasuk, pusat perbelanjaan juga termasuk, dan jalan tol juga termasuk objek dan subjek PBB. Lalu kita lanjut ke dasar pengenaan atas pungutan PBB. Apa saja sih kriteria dasar yang dikenakan atas pungutan PBB? Yang pertama tuh ada bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, lalu ada letak, ada rekayasa, ada kondisi lingkungan, ada pemanfaatan, lalu ada peruntukan. Itu semua adalah dasar-dasar pengenaan untuk pemungutan PBB. Lalu sekarang kita akan mempelajari yaitu tata cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Jadi ada ketetapannya sendiri dalam menentukan perhitungan PBB. Yang pertama yaitu menetapkan nilai jual objek pajak atau biasa disebut NJOP. Definisi dari NJOP merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan PBB yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Jadi tidak sembarangan, harus tahu dulu harga dan tanah bangunan tersebut. Lalu, yang kedua, menentukan nilai jual pajak atau biasa disingkat NJKP. Nilai jual kena pajak merupakan suatu dasar dari penghitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak yang terutang. Ini semua ada ketetapannya dari berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK.04 tahun 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan, yaitu 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan, sedangkan
Bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkantoran dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Lalu, setelah mengetahui nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajak, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus berikut. 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Daripada bingung, mending kita langsung beranjak ke soalnya biar teman-teman semua paham. Ya, ini ada salah satu contoh soal. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Mr. Arasi merupakan seorang dosen dan beliau punya properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 juta per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter. Bagaimana perhitungan PBB atas Mr. Asyahi? Jawabannya mudah. Pertama kita catat dulu nilai rumahnya. Nilai rumahnya pertama dia mempunyai rumah 100 meter persegi dengan nilai 1 juta. Kita kalikan. Berarti hasilnya 100 juta. Lalu kita hitung nilai tanahnya. Nilai tanahnya dia mempunyai 150 meter persegi dengan nilai 1.200.000 per meter. Kita kalikan, ketemulah 180 juta. Lalu nilai jual objek pajaknya berarti 100 juta ditambah 180 juta sama dengan 280 juta. Maka nilai jual kena pajaknya 20% dikali 280 juta sama dengan 56 juta. Maka nilai PBB, nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Mr. Asahi adalah 0,5% dikali 56 juta, yaitu hasilnya 280.000. Itu nilainya. Jadi sangat mudah sekali, yang penting kita harus mengetahui nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajak, maka hasilnya kita tambah. Nilai jual objek pajak itu kita tambah dari nilai rumah dan nilai tanah, lalu NJKP-nya 20% dikali hasilnya nilai jual objek pajak, lalu 0,5% dikali hasil dari nilai jual kena pajak. Itulah biaya pungutan besarnya pajak bumi dan bangunan oleh orang tersebut. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja seputar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa kita orang yang bijak, orang yang taat, bayar pajak. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa.